orasi-orasi bagaimana semua yang dia katakan ini bisa diimplementasikan ke dalam pekerjaan orang yang berkuasa. Tentunya untuk mempertahankan dan kalau bisa memperluas kekuasaannya. Dan orang yang selesai dengan hidupnya, dia sudah lagi tidak punya ambisi untuk keduniawian. Saat itu hanyalah gimmick dan strategi semata. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, kemarin ada kejadian menarik nih ketika Pak Anies Baswedan kampanye di Parepare. Ada seorang nelayan yang datang lalu naik ke atas panggung. Lalu curhat ya, menceritakan bagaimana sulitnya nelayan mendapatkan bahan bakar, sulitnya para petani mendapatkan pupuk dan lain sebagainya. Sampai tangis-nangis dan mengharapkan Pak Anies bisa membawa perubahan. Ya sebenarnya sih ya nggak apa-apa kalau kita mendengarkan curhatan dari nelayan. Tapi banyak sekali hal yang janggal di situ kalau menurut saya. Yang pertama adalah sudah jelas sangat terlihat bahwa kalimat-kalimat yang digunakan ini bukan kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh kalangan nelayan. Masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar, Pak. Jadi kelihatan sekali kalau ini memang sudah dipersiapkan dan sudah dihafalkan. Nah, yang lebih parahnya lagi soal actingnya. Ya, jadi kebetulan saya juga suka nih soal actingan gitu. Jadi sejak pertama saya melihat video ini saya sudah yakin bahwa dia pasti bukan nelayan. Terlihat sekali si bapak ini yang katanya namanya Sape ini berusaha untuk terlihat sungguh-sungguh, terlihat bahwa dia sangat emosi, sangat senang, sangat terharu bertemu Pak Anies. Tapi justru itu malah membuat aktingnya jadi sangat tidak natural. Malah terlihat dibuat-buat dan sangat dipaksakan. Yang justru malah membuka semuanya kalau dia sedang bersandiwara. Dan ternyata benar, Sape ini adalah kader PKS, caleg DPR. Ya, sepertinya yang kayak gini memang udah bukan hal yang aneh. Hal yang baru buat Pak Anies Baswedan. Banyak sekali kejadian kayak gini di kampanye sebelumnya, bahkan ketika di Pilgub. Nah, tapi kalau menurut saya jadi teringat pernyataan Rocky Gerung ketika akhir debat, setelah debat terakhir kemarin. Ya, Rocky Gerung mengatakan bahwa di debat terakhir kemarin itu ada 3 hal. Yang pertama, kecerdasan ada di Anies, lalu ketulusan ada di Prabowo dan keangkuhan ada di Ganjar. Tapi saya lihat yang dilakukan Anies di Parepare ini sangat jauh dari cerdas. Ya kita sama-sama tahu kalau Anies sangat pandai bernarasi, pandai berorasi dan ini memang kelebihannya. Tapi menjadi seorang pemimpin apalagi presiden yang kita butuhkan adalah bagaimana orasi-orasi, bagaimana semua yang dia katakan ini bisa diimplementasikan ke dalam pekerjaan. Kita sudah lihat rekam peristiwa, rekam jejak Anies Baswedan di Jakarta. Begitu banyak hal yang luar biasa yang dikatakan, tapi begitu diimplementasikan, semuanya berantakan. Bahkan banyak sekali kasus. Kasus Formula E, penebangan pohon-pohon di Monas yang entah kemana itu kayu-kayunya. Lalu program-program yang nggak jelas, tugu-tugu yang nggak ngerti untuk apa, yang hanya beberapa bulan kemudian dibongkar. Kasus-kasus kelebihan anggaran, lem aibon dan lain sebagainya. Banyak sekali rekam peristiwanya dan ini membuktikan bahwa kita bukan membutuhkan pemimpin yang hanya pintar bicara. Lalu soal ketulusan yang ada di Pak Prabowo. Nah, pada akhir debat kemarin kan memang Pak Prabowo meminta maaf kepada Anies Baswedan dan meminta maaf atas segala kesalahan, mungkin kata-kata dan sikap yang tidak pantas selama ini. Ya, mungkin bisa diartikan sebagai sesuatu yang baik. Tapi di akhir debat saja Prabowo sudah menunjukkan sifat aslinya. Nggak mau terima wawancara, tanya jawab, nggak mau foto bersama. Dan akhirnya semua kepura-puraan ini terbongkar lagi ketika Pak Prabowo kampanye di Deli Serdang. Lagi-lagi menyinggung soal nilai yang diberikan Anies Baswedan. 11 dari 100, kemarin saya dapat nilai berapa dan sebagainya. Artinya semua permintaan maaf Pak Prabowo pada saat itu hanyalah gimmick dan strategi semata. Nah, soal keangkuhan di Pak Ganjar, menurut saya tidak ada 1% pun dari keangkuhan yang ada di situ karena Pak Ganjar hanya mengutip ucapan Pak Jokowi.
Karena Pak Jokowi hanya mengingatkan, jangan sampai kita mendapatkan pemimpin yang punya rekam jejak pelanggaran HAM, yang punya potongan diktator, yang dekat dengan kekerasan. Dia hanya mengutip ucapan Pak Jokowi dan mengingatkan kita. Jadi di mana sombongnya? Nah, soal ketulusan Pak Prabowo ini juga kita bisa lihat pada saat Pak Prabowo bicara dengan Agus Jabo misalnya, ketua partai yang sekarang mendukung beliau, yang adalah korban dari penculikan yang dia lakukan. Sorry ya Mas Agus, dulu gue kejar-kejar atas perintah atasan, atas perintah katanya. Padahal Pak Wiranto bertahun-tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa sudah diadakan penyelidikan dan Dewan Kehormatan Perwira mengatakan bahwa tidak ada perintah dan itu dilakukan atas inisiatif Pak Prabowo sendiri. Lalu apakah permintaan maaf itu tulus? Apakah permintaan maaf Pak Prabowo ke Budiman Sujatmiko juga tulus ketika mengatakan sorry ya Bud gue kejar-kejar lu? Apakah itu tulus? Kenapa Pak Prabowo tidak pernah meminta maaf kepada para korban yang sekarang belum pernah ditemukan? Kenapa Pak Prabowo tidak pernah datang ke acara Kamisan? Kalau memang niatnya tulus untuk meminta maaf. Jadi ketulusan hanya halusinasi semata. Nah, bicara soal Wiranto, saya juga kemarin aneh ya melihatnya. Ketika Pak Wiranto mengatakan bahwa ada 5 alasan untuk memilih Pak Prabowo. Yang pertama adalah karena Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Lalu kedua, Pak Prabowo mengerti dan paham tentang kondisi dan masalah-masalah Indonesia. Yang ketiga, Pak Prabowo ini akan meneruskan pemerintahan Pak Jokowi. Yang keempat ini yang luar biasa sih, karena suka joget. Dan yang kelima karena memilih Gibran sebagai anak muda. Nah sekarang kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, apakah benar Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya? Ketika kita bicara orang yang selesai dengan dirinya, ini tidak sama dengan orang yang sudah kaya. Kan Pak Wiranto bilang Pak Prabowo punya kekayaan luar biasa dari Tuhan. Jadi udah gak nyari kekayaan lagi, mungkin diasumsikan seperti itu. Jangan salah. Orang miskin, orang sederhana, jika jadi pencuri maka dia hanya akan mencuri untuk kebutuhan hidup dan makannya. Tapi orang yang kaya raya, dia akan menjadi koruptor, dia akan mencuri untuk menambah kekayaannya. Apalagi orang yang berkuasa, tentunya untuk mempertahankan dan kalau bisa memperluas kekuasaannya. Jadi kaya bukan jaminan dia selesai dengan hidupnya. Dan orang yang selesai dengan hidupnya, dia sudah lagi tidak punya ambisi untuk keduniawian. Tidak punya ambisi terhadap harta kekayaan dan apalagi kekuasaan. Tapi kalau kita lihat, dari 2009 sejak menjadi cawapres, 2014, lalu kemarin 2019, berkali-kali Pak Prabowo ini ikut pencalonan dan selalu gagal. Apakah Pak Prabowo sudah selesai dengan ambisinya? Tentu tidak. Karena kita lihat betapa luar biasa effort beliau hari ini untuk ikut pemilihan di tahun 2024. Nah, jadi saya rasa gerakan-gerakan aktivis, gerakan-gerakan para mahasiswa yang sekarang sudah mulai turun ke jalan, ini adalah perwujudan dari betapa kita semua begitu sangsi akan kondisi demokrasi negeri ini. Ketidaknetralan pemerintah, penguasa ini sudah tampak sangat jelas. Dan satu hal yang menurut saya menjadi angin segar adalah tampilnya sosok Ahok kembali. Ketika dia mundur dari Pertamina, ini serasa angin segar kalau buat saya sih. Saya sangat suka sekali sekarang melihat timeline ini banyak sekali video Ahok ya yang begitu bersemangat dan luar biasa integritasnya. Nah, keluarnya Ahok, mundurnya Pak Mahfud, lalu mundurnya Abdi Sleng gitu ya. Ini adalah akibat dari gelisahnya moral kita sebagai orang yang normal, yang cinta bangsa kita terhadap demokrasi ini. Nah, saya jadi teringat komentar Ahok kemarin nih ketika dia ditanya soal kenapa dia sekarang membela Ganjar gitu ya. Dan apakah itu dia artinya tidak berterima kasih pada Pak Jokowi? Ingat loh, Pak Jokowi menjadikan kamu yang napi menjadi komut. Tapi jawaban Ahok sederhana dan sangat menohok. Yang menjadikan saya napi, ya beliau sendiri. Seolah dia menjadi gambaran bahwa selama ini kita telah salah persepsi tentang Jokowi. Semua yang terjadi belakangan ini, kita sudah bisa menarik kesimpulan sendiri masing-masing.
Meskipun kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa saya tidak akan kampanye dan kembali memberikan ujaran semua ASN untuk netral dan sebagainya, tapi saya rasa ini sudah terlambat. Karena semua indikasi sudah menyala dan semua tanda-tanda sudah begitu jelas dan terbuka. Nah, kekhawatiran masyarakat tentang pemilu kali ini bukan mengada-ada. Dan menurut saya, Ahok dan banyak orang yang gelisah ini menjadi tanda bahwa kita memang harus menjaga demokrasi dengan jiwa dan raga. Salam, and open your mind.